Eva. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 tentang sifat-sifat benda. Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa akan guru pimpin. Siap, gerak? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Sebelum memulai pelajaran, guru akan mengecek kehadiran kalian. Apakah kalian ada yang tidak masuk di antara kalian? Ada yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah semua hadir ya anak-anak. Ya, kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Sebelum memulai kegiatan atau sebelum memulai ke materi, guru akan mengecek keselamatan kalian. Sudah siap? Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Ya. Guru akan tes lagi ya. Bagaimana? Udah siap belum untuk belajar? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK. Yes, PPK. Yes, salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Bagaimana? Luar biasa, hebat, dan hebat. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Ya, baiklah, dibuka dulu buku tujuan pembelajaran kali ini. Anak-anak bisa mengetahui sifat-sifat benda dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Selain itu, siswa juga dapat mengetahui perbedaan dari sifat benda padat, benda cair, maupun benda gas. Ya, benda di sekitar kita itu dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Mengapa kita perlu mengetahui sifat-sifat benda tersebut? Ya, salah satu manfaat untuk mengetahui sifat-sifat benda tersebut ialah kita dapat mengetahui cara untuk memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Sifat benda meliputi dari bentuknya, bentukannya, dari warnanya, maupun dari baunya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sifat-sifat benda tersebut dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh pemanasan, pembakaran, maupun oleh pendinginan. Ya, perubahan tersebut bisa disebabkan secara permanen atau tetap atau secara sementara. Itu perubahan dari ketiga benda tersebut. Ya, masing-masing benda itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Bagaimana sifat ketiga wujud benda tersebut? Ya, kita akan ulas pada pembahasan kali ini. Sudah siap untuk belajar kali ini? Ya. Yang pertama, ada benda padat. Kita akan mengetahui sifat benda padat. Ya, di sekitar kalian, di sekitar rumah kalian, di lingkungan kalian, pasti banyak dijumpai benda yang berwujud padat. Kalian dapat memegangnya, dapat juga memindahkannya tanpa mengubah bentuk warnanya atau mengubah bentuk aslinya. Itu merupakan benda padat. Adapun sifat-sifat benda padat antara lain, sifat benda padat yang pertama yaitu benda padat tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Yang kedua, benda padat tidak berubah bentuk jika berpindah tempat. Misalnya saja nih anak-anak, ada pensil yang tidak berubah bentuk jika dimasukkan ke dalam botol. Kita akan buktikan apakah benar pensil itu tidak berubah bentuknya jika dimasukkan ke dalam botol. Juga spidol yang dimasukkan ke dalam wadah atau ke dalam kotak itu merupakan benda padat yang tidak berubah jika
hanya berpindah tempat. Contohnya seperti ini. Ya, misalnya spidol ini kita masukkan ke dalam kotak atau ke dalam kubus seperti ini. Apakah spidol ini berubah bentuk? Ya, tentunya tidak, karena spidol ini berwujud benda padat, sedangkan kotak ini juga berwujud benda padat. Jika spidol ini dimasukkan ke dalam wadah ini, tidak akan berubah bentuk dan bendanya itu tetap sama. Nah, sifat yang ketiga, bentuk benda padat dapat diubah. Misalnya saja seperti plastisin. Plastisin merupakan benda padat yang dapat diubah menjadi bentuk menyerupai bunga, menyerupai hewan, maupun menyerupai tanaman lainnya. Contoh dari benda padat banyak kita jumpai di sekitar kita. Anak-anak pasti tahu benda padat yang ada di sekitar kita apa saja. Apakah dia bisa menyebutkan? Ya, misalnya saja ada pensil, ada spidol, kotak kubus, terus apa lagi di sekitar kalian? Ya, ada buku, penghapus, meja, kursi, lemari, papan tulis, dan masih banyak lagi benda padat yang kita jumpai di sekitar kita. Nah, itulah sifat-sifat benda padat yang sudah kita ketahui. Yang kedua, selain ada benda padat, kita juga mengetahui atau mengulas tentang sifat-sifat benda cair. Benda cair dapat kita temui dengan mudah di sekitar kalian. Di sekitar kita itu dapat ditemui dengan mudah. Air merupakan zat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Sifat benda cair yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya, air yang dituang ke dalam botol, bentuk air itu akan menyerupai botol. Ya, selain itu ada kecap yang dituangkan ke dalam mangkok. Pasti kecap itu akan menyerupai bentuk seperti mangkok. Hal ini berarti bentuk benda cair itu mengikuti bentuk wadahnya. Guru akan membuktikan bahwa benda cair ini akan mengikuti wadahnya, bentuk wadahnya. Ya, di sini ada benda cair, air yang ada di dalam gelas. Kita tuangkan ke dalam gelas plastik ini, pasti bentuknya akan mengikuti wadahnya. Ya. Nah, ini merupakan benda cair yang berupa air yang tadi dituang ke dalam bentuk botol plastik. Nah, apakah bentuknya menyerupai botol plastik? Tentunya menyerupai botol plastik. Hal ini berarti sifat benda cair yaitu benda cair dapat mengikuti bentuk wadahnya. Sifat yang kedua yaitu benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya ada minyak tanah yang meresap ke dalam sumbu kompor, Adapun sifat yang ketiga, benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kan? Kita buktikan lagi, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Atau di sekitar kalian pasti ada air terjun. Ya, di tempat wisata ataupun di pegunungan ada air terjun yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Di rumah kalian juga dijumpai seperti itu, dari air selokan. Air selokan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sifat yang selanjutnya yaitu bentuk benda cair yang tenang dan selalu datar. Bentuk permukaan benda cair yang tenang berbeda dengan bentuk permukaan benda cair yang bergejolak. Hal itu terlihat pada wadah yang tembus pandang. Tadi misalnya pada botol. Ya, pada botol ini walaupun botolnya dimiringkan, permukaan benda cair itu tetap tenang dan tetap datar. Bagaimanapun cara kalian mengiringkannya itu, permukaan benda cair selalu tenang dan selalu datar. Nih, guru sudah memiringkan
menggoyangkan ke kanan kiri, bentuk benda cair ini tetap tenang dan selalu datar. Adapun contoh benda cair yang ada di sekitar kalian. Yang pertama ada air tentunya. Yang kedua ada kecap. Terus apa lagi anak-anak? Saus. Ada lagi parfum. Ada es. Oh ya, air es. Terus apa lagi? Ada sirup. Dan masih banyak lagi benda cair yang kita jumpai. Selain benda cair, kita juga mengetahui sifat-sifat benda gas. Kalian sudah tahu benda gas itu apa? Ya, benda gas. Adapun sifat-sifat benda gas, yang pertama, benda gas itu selalu mengisi ruangannya yang ditempatinya. Ketika ban dipompa, gas akan masuk ke dalamnya. Ban sepeda kalian tahu? Ya, ketika dipompa, gas itu akan masuk ke dalam ban tersebut. Ban akan terasa padat bila gasnya sudah memenuhi seluruh ruangan ban yang ada di dalamnya. Hal ini berarti benda gas itu mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Yang kedua yaitu benda gas selalu mengisi selalu menekan ke segala arah. Seperti halnya benda cair, benda gas memiliki sifat yaitu selalu menekan ke segala arah. Bila plastik yang terisi benda gas kita tusuk dengan jarum, maka benda gas akan mengalir keluar seperti halnya dengan air yang ada di dalam botol. Hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah. Sifat yang ketiga yaitu benda gas terdapat di segala tempat. Ya, seperti di ruangan ini, yang ada di ruangan kita, yang ada di sekitar kita, benda gas selalu ada di sekitar kita, yaitu udara. Di semua tempat ada udara, bahkan wadah yang terlihat kosong pun ternyata berisi udara. Udara merupakan benda gas yang tidak terlihat, kita tidak dapat melihatnya, kita juga tidak dapat memegangnya, tetapi kita dapat merasakan. Adapun contoh-contoh benda gas yang ada di sekitar kita, yang pertama ada oksigen, kedua udara, dan yang ketiga ada apa Nana? Asap kendaraan. Itulah merupakan sifat-sifat benda gas. Ya, di sini guru membawa kresek. Kita akan tiup kreseknya, kita akan bunyi seperti ini. Ya, di dalam kresek ini terdapat udara, ya, yang berisi udara. Kalau kita tusuk kresek ini dengan jarum, maka benda gas akan mengalir keluar ruangan. Itu merupakan sifat-sifat benda gas. Apakah anak-anak sudah paham tentang materi sifat-sifat benda padat, cair, dan gas? Apabila belum paham, bisa ditanyakan ke guru. Oh, sudah paham, alhamdulillah. Ya, kita akan berdiskusi mengenai perbedaan tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, sebelum berdiskusi, guru akan menjelaskan perbedaan antara benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, benda padat yang pertama itu mempunyai bentuk dan volume tertentu. Yang kedua, jarak antar partikelnya itu sangat rapat. Ya, benda padat itu jarak antar partikelnya itu sangat rapat. Yang ketiga, partikelnya itu tidak dapat bergerak bebas. Contohnya terdapat di benda plastisin, terus kursi, meja, itu partikelnya tidak bergerak dengan bebas. Ini adalah benda cair. Yang pertama, bentuk tidak tetap dan bergantung pada wadahnya. Memiliki volume tertentu. Jarak antar partikelnya agak renggang.
Ya, ada jaraknya ya. Terus yang ketiga, partikel-partikelnya itu dapat bergerak dengan bebas. Selanjutnya ada benda gas. Benda gas tidak mempunyai bentuk dan volumenya itu memiliki volume yang tertentu tergantung pada tempatnya. Jarak antar partikelnya itu juga sangat renggang. Yang terakhir, partikel-partikelnya itu bergerak sangat cepat. Ya, itulah perbedaan antara benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham tentang perbedaan benda padat, benda cair, dan benda gas? Ya, kalau sudah paham, kita akan berdiskusi. Guru akan membagi kelompoknya. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui perbedaan sifat-sifat benda dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, sifat benda padat yang pertama itu bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah. Yang ketiga, benda padat tidak berbentuk jika berpindah tempat. Adapun contoh benda padat yang ada di sekitar kalian bisa menunjukkan tadi ya, seperti ya yang ada di sekolah dulu. Kita sebutkan benda padatnya apa aja? Ada meja, kursi, lemari, papan tulis, penghapus, dan lain sebagainya. Di rumah kalian atau di lingkungan kalian pasti banyak dijumpai benda yang berwujud padat. Contohnya ada kipas angin, terus foto, ada apa lagi? Lemari, ada pintu, kayu, batu, dan lain sebagainya. Banyak sekali benda padat yang kita jumpai di sekitar kita. Selain benda padat, ada juga sifat-sifat benda cair. Ya, sifat-sifat benda cair yang pertama, bentuk benda cair itu mengikuti bentuk wadahnya. Tadi sudah kita pastikan bahwa air yang ada di dalam gelas kita tuang ke dalam botol plastik, pasti air itu bentuknya akan mengikuti botol plastik. Sifat yang kedua, bentuk permukaan benda cair itu selalu tenang dan datar. Tadi air yang kita masukkan ke dalam gelas maupun ke dalam botol, kita miringkan, pasti bentuknya tetap tenang dan datar. Sifat yang ketiga dari benda cair yaitu benda cair itu mengalir ke tempat yang rendah. Contohnya saja seperti air terjun yang mengalir dari pegunungan ke tempat yang lebih rendah. Adapun air selokan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sifat yang keempat itu benda cair menggunakan ke segala arah. Ya, itu merupakan sifat-sifat benda cair. Benda cair dalam kehidupan kita itu sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh kita sebagai makhluk hidup. Misalnya saja seperti air, adapun benda cair lainnya seperti sirup, kecap, saus. Terus ada apa lagi selain benda cair? Ya, ada air sungai, air danau. Itu merupakan benda cair yang ada di kehidupan kita. Dan benda cair itu sangat berguna, sangat penting, dan kita selalu membutuhkan benda cair itu. Ya, lalu selain ada benda cair dan benda padat, ada juga sifat-sifat benda gas. Benda gas yang pertama itu sifatnya benda gas terdapat di segala tempat. Di ruangan ini terdapat benda gas, yaitu di ruangan ini terdapat udara yang menempati ruangan ini. Yang kedua, sifat yang kedua yaitu benda gas mengisi ke seluruh ruangan. Udara yang ada di ruangan ini mengisi seluruh ruangan kelas ini. Lalu sifat yang ketiga, benda gas itu menekan ke segala arah. Udara itu menekan ke segala arah. Adapun contoh-contoh benda gas yang ada di kehidupan kita. Yang pertama jelas ada udara. Yang di rumah sakit ada oksigen. Lalu di jalanan ada asap kendaraan. Ya, itulah merupakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan materi tentang sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang belum paham tentang pembelajaran hari ini?
Alhamdulillah, sekalian sudah paham ya anak-anak? Ya, baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kalian berkemas-kemas terlebih dahulu. Jangan lupa tugasnya mengerjakan tema 7, pembelajaran 1, halaman 8, yaitu tentang sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalian cari di buku tema 7 itu, pasti ada jawabannya. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa seperti biasa, guru yang memimpin doa pada hari ini. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.